Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi hari Selasa minggu kedua di bulan Januari tahun 2024. Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum itu mari kita berdoa agar Tuhan memberikan pertolongan lewat Roh Kudus-Nya, agar kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Nya yang menuntun perjalanan hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur. Pagi ini kami diberi kesempatan untuk duduk diam, untuk membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, dan kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, perjalanan hidup kami di hari yang Tuhan berikan ini dituntun, dibimbing, dan dikuatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi ini dari kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 38. Kitab Keluaran 30 ayat 22 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur cair 500 sikal, kayu manis harum setengah dari itu 250 sikal, dan batang serai terharum 250 sikal. Kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal tempat kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Semuanya itu harus kau buat menjadi minyak urapan yang kudus, campuran wewangian olahan seorang ahli rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Dengan minyak itu engkau harus mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perlengkapannya, kandil dengan perlengkapannya, mesbah pembakaran dupa, mesbah korban bakaran dengan segala perlengkapannya, dan bejana pembasuhan dengan alasnya. Engkau harus menguduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan semuanya itu akan menjadi kudus. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Kepada orang Israel harus kau katakan, inilah yang harus menjadi minyak urapan. Minyak urapan kudus bagiku turun-temurun di antara kamu. Minyak itu tidak boleh digunakan pada badan orang biasa. Kamu tidak boleh membuat minyak dengan campuran seperti itu. Minyak itu kudus dan haruslah kudus bagimu. Orang yang membuat campuran seperti itu dan membubuhkannya pada orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wewangian dari damar harum, kulit kerang dan getah rasa mala, bersama dengan kemenyan tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua itu harus kau buat menjadi dupa, suatu campuran wewangian olahan seorang ahli rempah. Dupa itu yang diberi garam adalah murni dan kudus. Sebagian dari dupa itu harus kau giling sampai halus, lalu kau letakkan sebagian di depan tabut hukum dalam kemah pertemuan tempat aku bertemu denganmu.
dupa itu haruslah maha kudus bagimu. Dupa yang kau buat menurut campuran seperti itu tidak boleh kau buat bagi dirimu sendiri. Dupa itu untuk Tuhan dan kudus bagimu. Siapapun yang membuat campuran dupa seperti itu untuk menghirup aromanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan Alkitab kita dari kitab Keluaran 30 ayat 22 sampai 38. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah perintah dan ketetapan Tuhan yang Tuhan katakan kepada Musa, bagaimana cara dan tata cara menyembah Tuhan di dalam kemah suci. Saudara-saudara, semuanya itu adalah tata cara ibadah yang Tuhan tentukan bagi Musa, bagi para imam yang melayani di bait Allah, yaitu di kemah suci. Itulah tata cara ibadah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apakah pengertian kita tentang ibadah? Memang tiap minggu kita datang ke gereja beribadah. Tetapi saudara-saudara, apakah kita mempersiapkan diri dengan baik ketika kita beribadah? Apakah saudara-saudara kita beribadah tanpa makna, tanpa persiapan apa-apa? Apakah kita beribadah hanya cukup datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang? Ketahuilah, kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu abodah. Abodah memiliki 3 pengertian. Abodah itu adalah sembah bakti. Abodah adalah berarti juga tersungkur. Abodah juga adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu ibadah bukanlah hal yang sederhana. Dari awal zaman perjanjian lama, Allah memberikan aturan-aturan bagaimana tata cara persiapan ibadah. Dalam bacaan kita tadi, ada 3 hal tegas. Hal yang tegas yang diberikan Tuhan kepada Musa supaya diperhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, adalah soal minyak urapan. Minyak urapan di dalam ibadah. Salah satunya adalah bagaimana membuat minyak urapan itu dibuat secara detail. Minyak itu harus dibuat dengan cara yang khusus, dari bahan-bahan pilihan yang khusus, dan saudara-saudara menurut takaran yang benar. Inilah minyak urapan, minyak yang kudus untuk digunakan mengurapi dan menguduskan segala perkakas di dalam kemah suci sebelum digunakan. Selain itu, minyak urapan digunakan juga kepada para imam sebelum melayani ibadah. Saudara-saudara, dari semuanya itu kita bisa melihat bagaimana Allah mengarahkan agar umat mempersiapkan dengan baik apa yang menjadi hal penting di dalam ibadah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, betapa pentingnya persiapan yang Tuhan harus katakan kepada Musa dan umatnya. Ibadah bukanlah hal sederhana, harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, penuh rasa takut. Karena itulah ibadah
dalam kemah suci diatur sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang amat mendalam bagaimana Tuhan berjumpa dengan umatnya. Hal itu memang tidak sederhana, karena memang saudara-saudara, Tuhan tidak ingin ibadah dilakukan dengan serampangan. Saudara-saudaraku, bagaimanakah dengan ibadah kita sekarang? Memang kita tidak seperti zaman Musa, zaman perjanjian lama, karena di dalam Kristus Tuhan Yesus telah menggenapinya. Tetapi walaupun begitu, kita tetap dituntut mempersiapkan ibadah dengan baik. Baiklah kita memeriksa diri sebelum kita datang beribadah, mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan rendah hati, supaya kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan khusus dan mendapatkan berkat-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menginginkan supaya ibadah menjadi sarana penghormatan secara khusus kepada Tuhan. Karena itu harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dengan baik. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami beribadah hanya karena kebiasaan, bukan kebutuhan mendapatkan persekutuan indah dengan Tuhan dan sesama. Oleh firman-Mu kami diingatkan supaya ibadah kami menjadi berkat. Ibadah memang bukan hanya pada hari Minggu, setiap hari pun dalam kesempatan dimanapun kami berada, kami menyembah, kami mendengarkan suara-Mu. Tuntunlah kami untuk hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, mampukan kami melakukannya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.